ganti. Harusnya yang ada foto Bu Dwi-nya kan? Nanti saya ganti ya. Iya, siap Ibu. Aman. Silakan. Iya, izin saya pakai masker Ibu ya, karena saya lagi WFO. Iya, baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya untuk acara Weekly Talk di pagi hari ini. Untuk pertama saya persilakan Mbak Givani Adila Ilwanda. Ya, Mbak Givani silakan Mbak. Banyak Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, luar biasa Mbak Givani. Alhamdulillah, seneng banget rasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ketemu saya lagi. Semoga nggak bosen-bosen setiap minggunya. Saya selalu ngomong ini, saya takut Bapak Ibu bosen ngeliat saya terus setiap minggu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara Weekly Talk 17, peran sukuk negara sebagai booster PN. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat, Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN. Narasumber kita, Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah, Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan juga Ibu Dian Handayani M Business, dosen Prodi D3 Akuntansi selaku moderator pada siang hari ini, serta seluruh peserta acara yang saya sayangi tentunya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan santai aja. Sebenarnya ini udah sama konsepnya kayak yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita akan serius tapi santai, biar informasi yang diberikan kita terima dengan sanang, jadi kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu dengan baik juga. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memandu acara pada pagi hari ini. Ada pepatah nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau seandainya udah kenal sama saya, jangan sampai saya tidak disayang ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Givani Adila Irwanda, mahasiswi PKN STAN, Prodi D3 Penilai 2019. Nah, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, pagi menuju siang ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti biasa saya akan memberikan pantun. Nanti nggak apa-apa kalau seandainya nggak direspon pakai on mic, dalam hati aja saya udah tahu, insya Allah nyampe telepatinya. Melati kuntum tunggu melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya, saya akan membacakan panduan peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, mohon mikrofon dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan menuliskan lewat kolom chat Zoom, atau mungkin nanti akan diberikan sesi dari moderator untuk on mic, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan dimohon kepada seluruh peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati, agar informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi sudah pembukaan oleh saya sendiri, lalu dilanjutkan oleh sambutan dan juga pembukaan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani. Lalu akan ada sharing dan discussion section oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Lalu akan ada penutupan oleh MC, yaitu saya sendiri. Baik, sekarang kita mulai saja ke acara pertama kita, yaitu pembukaan oleh Ibu Evi Mulyani. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Givani, Bu Dia, teman-teman P3M. Ibu Dwi, terima kasih. Semoga sehat ya Bu, lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Iya, Bu Bu, Evi atas invitasinya. Ya. Sudah diundang di sini. Terima kasih. Ini kita akan Bu Dwi akan sharing, begitu akan mau Bu Dwi untuk sharing kepada kami teman-teman, Ibu Bapak dosen di PKN STAN. Saya prolog sedikit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan pagi hari ini, Jumat pagi. Sudah edisi ke-17 ya Weekly Talk. Alhamdulillah. Semoga kita bisa senantiasa konsisten dan ada perbaikan-perbaikannya. Senang bisa bertemu dengan Ibu Dwi, Ibu Bapak dosen, teman-teman saya semuanya. Bu Dwi ini teman saya ketika
di berbagai kegiatan ya Bu gitu, sehingga terakhir saya hadir due diligence tempat Ibu gitu untuk salah satu ini, dan conference call Sukuk gitu ya, Global Investor Sukuk. Kesempatan pagi hari ini saya kira kita akan mendapatkan banyak enlightening, insightful gitu ya, informasi update terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah, lebih spesifik lagi bagaimana pembiayaan syariah ini bisa menjadi booster untuk pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin juga sedikit menyentuh beberapa hal yang rasanya relevan dengan topik kita pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan World Economic Outlook IMF yang Oktober. Jadi ini Economic Outlook untuk periode Q3 2021. Kemudian juga recent lagi, ini beberapa hal, saya kira ada 3 hal yang merupakan recent development gitu yang akan relevan dengan topik kita pada pagi hari ini. Selain tadi World Economic Outlook IMF edisi atau periode Q3 2021, juga Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan yang ketiga Annual Meeting IMF World Bank yang Bu Menteri juga hadir di sana ya untuk 2021 ini. Yang pertama terkait dengan World Economic Outlook, Ibu Bapak, Bu Dwi, Bapak, teman-teman semuanya, saya kira di edisi Oktober 2021 kita melihat gitu bahwa IMF melakukan penyesuaian atau revise down proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara khususnya kita bicara Indonesia, menjadi 3,2%, ini year on year, jadi ada penurunan 0,7 percentage point dibandingkan dengan World Economic Outlook yang Q2 Juli, yang dirilis Juli 2021. Di Juli 3,9, di Oktober 3,2. Kalau di-compare dengan global juga terjadi penyesuaian dari 6% year on year menjadi 5,9% year on year. Saya kira kita juga memahami bahwa IMF melakukan revise down tersebut karena tidak hanya pandemik yang menjadi risiko bagi negara-negara di dunia gitu, tetapi juga risiko yang muncul atau datang dari kenaikan harga komoditi, terutama pangan. Tentunya dengan adanya peningkatan harga ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat di Indonesia, khususnya karena domestic consumption ini merupakan porsinya terbesar untuk GDP kita. Tapi secara umum juga pengaruh tersebut, kenaikan daya beli tersebut dialami di berbagai negara berkembang. Kemudian resiko moneter, saya kira kita memahami bahwa kenapa ada revise down dari World Economic Outlook tersebut, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 ini, juga karena ada perubahan arah kebijakan moneter, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat, juga beberapa bank sentral negara maju lainnya, seiring dengan perbaikan prospek ekonomi mereka, karena kelihatannya gap antara negara maju dan negara berkembang menjadi semakin jauh dengan adanya impact dari pandemi. Pemulihan di negara maju dari sisi kesehatan jauh lebih cepat, sementara di negara berkembang karena juga faktor kecepatan vaksin menjadi gap-nya semakin menjauh dari sisi ekonomi. Tentu perubahan ini membawa ketidakpastian pada sektor keuangan. Ini nanti saya yakin Bu Dwi akan mengelaborasi dan akan relate juga tentunya dengan kondisi ekonomi, termasuk tadi secara khusus booster untuk PEN. Ketidakpastian di pasar keuangan tentu juga meningkatkan kerentanannya di sektor keuangan khususnya non-bank. Gitu. Kemudian saya ingin merelate topik kita pagi hari ini dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di 7 Oktober lalu sudah disahkan dan kita melihat merupakan bagian dari reform sejak reform yang pertama di tahun 80-an, reform perpajakan di tahun 80-an. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini bagian juga dari reform perpajakan. Kita melihat bahwa ada optimisme dari bahwa Undang-Undang HPP ini bisa mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensial, saya kira dengan perbaikan administrasi maupun kebijakannya, sehingga pajak kita semakin siap untuk untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk berbagai tantangan, menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Kalau kita coba lihat di dalam Undang-Undang HPP tersebut, saya kira kita bisa melihat bagaimana undang-undang ini mencoba untuk menyesuaikan, menutup loopholes, gitu ya, celah peraturan, pengaturan yang ada dan mengadaptasi perkembangan terkini, gitu, termasuk artinya digitalisasi, gitu, serta juga ada peran untuk mendukung penguatan sektor UMKM yang tentunya juga salah satu yang sangat terhit dengan kondisi pandemi ini.
Kemudian kita melihat di situ di Undang-Undang HPP, saya kira nanti teman-teman yang dalam area spesifik dari perpajakan, teman-teman di tax center, Pakistan tax center bisa melihat juga bahwa ada refocusing pengecualian dan fasilitas PPN sehingga lebih adil dan tepat sasaran. Jadi semangat keadilan saya kira dan juga kemanfaatan bagi kesejahteraan umum bisa kita lihat dalam Undang-Undang HPP tersebut. Nah, secara khusus lagi saya ingin merelate Bu Dwi, Ibu Bapak semuanya dari Undang-Undang HPP tadi, kemudian World Economic Outlook dengan annual meeting. Jadi di annual meeting IMF, World Bank, saya kira yang sedang berjalan, Bu Menteri juga menyampaikan spesifik dengan pajak karbon, gitu. Pajak karbon yang lahir tadi karena ada Undang-Undang HPP tersebut merupakan kita melihat sebagai bagian kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Nah, kalau bicara perubahan iklim, ini pasti Bu Dwi sangat relevan gitu. Kalau bicara Global Green Sukuk gitu ya Bu Dwi ya, 2021 saya kira kan Bu Dwi ini ininya mesinnya gitu ya. Pemerintah kita menerbitkan Global Green Sukuk pertama ya Bu ya. Di 2021 tenornya 30 tahun. Nilainya besar ya $750 dan ada juga SDGs Global Bond dalam euro ya Bu Dwi ya. Nah, poin-poin ini saya kira yang akan jadi interlink dengan apa nanti yang akan disampaikan Bu Dwi. Mari kita optimalkan kesempatan ini. Tadi satu lagi saya juga melihatnya ini Bu Dwi dari sisi pembiayaan tadi ya, dari sisi pembiayaan APBN sudah ada Green Sukuk yang sejak 2018 mungkin bahkan gitu ya untuk transportasi gitu ya yang berkelanjutan, untuk mitigasi bencana, untuk pengelolaan limbah gitu, untuk renewable energy gitu, efisiensi energi itu sudah ada sampai dengan yang tadi Global Green Sukuk di tahun 2021 ini. Juga pajak karbon, mungkin tadi kalau relate lagi dengan Undang-Undang HPP, pajak karbon tidak bisa lepas juga tadi dari transisi hijau gitu ya. Ini kebijakan hijau, bagaimana investor hijau kita, green investors bisa tertarik, salah satunya kalau tadi Bu Dwi menerbitkan Global Green Sukuk gitu, pasti bagaimana kebijakan pemerintah kita dalam melakukan transisi hijau yang memberikan, misalkan pemberian insentif pajak kalau lihat di Undang-Undang HPP tersebut untuk tadi renewable energy gitu ya, untuk subsidi bagi sektor energi dan transportasi yang ramah lingkungan. Saya kira semangat inilah yang juga nanti kita akan gali lebih banyak dari Bu Dwi gitu ya, bagaimana juga optimisme kita bahwa kepercayaan investor hijau gitu ya atas upaya pemerintah dalam menangani tadi isu perubahan iklim, salah satunya tadi dengan adanya Undang-Undang HPP yang menyentuh sisi pajak karbon dan berbagai subsidi yang relate dengan sektor energi. Baik, saya kira saya sudah terlalu panjang juga ini untuk menyampaikan beberapa hal. Bersama ini juga saya cukupkan pengantar dari saya untuk saya kembalikan ke Givani untuk kita mulai diskusi paparan insight dari Ibu Dwi. Terima kasih. Nanti untuk pertanyaan silahkan. Saya kira kita punya semangat yang sama untuk belajar menangkap juga update pengelolaan keuangan negara dari sisi pembiayaan khususnya pagi ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Dwi, Ibu Bapak dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Evi atas sambutannya dan juga pembukaannya. Tadi sudah menyinggung sedikit bahwa Bapak Ibu-Ibu. Nah, kita langsung aja ke inti acara, yaitu sharing session oleh Ibu Dwi Irianti yang akan dipandu oleh Ibu Dian Handayani. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Givani. Selamat pagi, semoga berbahagia semua nih Bu Wadir Akademik, Bu Evi Mulyani, dan tamu kita, mentor saya, sebenarnya bos saya juga, Ibu Dwi Irianti. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat juga beberapa teman dari Direktorat PS join juga. Dan tentu saja nggak lupa yang saya banggakan, yang terhormat juga kepada Kepala P3M, Bu Diah Purwanti. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat membersamai Bu Dwi pada pagi hari ini. Dan tentu saja pada teman-teman dosen yang saya banggakan, selamat datang, dan teman-teman dari manajemen yang nggak lelah mensupport setiap kegiatan dan aktivitas dosen selama ini. Permisi, ini singkat aja sih untuk mengantarkan diskusi pada pagi hari ini.
Memang ini Bu Dwi, permisi, memang weekly talk ini dirancangnya waktunya singkat aja ya, kayaknya 90 menit gitu, kayaknya cepet banget gitu. Tapi ya memang dirancang singkat dan menjelang weekend, maksudnya teh harapannya ya walaupun sebentar, namun tema yang disajikan ini sangat beragam, udah ke-17 ya Bu Evi ya. Tema yang disajikan sangat beragam, harapannya sih bisa menjadi booster, pemantik ide gitu ya, buat inspirasi bagi teman-teman dosen dalam berkarya. Dan memang dilakukan menjelang weekend sehingga juga jadi refreshment setelah rutinitas mengajar, mengasuh, dan melakukan rapat maksudnya selama seminggu. Dan ini suatu kehormatan nih, weekly talk kita pagi hari ini adalah tentang peran suku negara sebagai booster pemulihan ekonomi nasional. Tadi latar belakang juga sudah disampaikan oleh Bu Evi, banyak sekali sebenarnya current isu yang menjadi kita sebagai dosen walaupun di desa nih Bu, di Jurangmangu, tapi jadi keharusan juga untuk tetap mengikuti update-nya. Dan ini adalah salah satu caranya juga untuk secara rutin kita mengikuti update-update tersebut. Nah, namun tentu saja peran suku negara sebagai booster PEN sebenarnya lebih ya Bu ya, lebih besar lagi ya dari itu, sesuai menjadi cita-cita founder founder Undang-Undang SBSN dulu. Nah, saya harap juga nanti Bu Dwi mungkin dalam paparannya dapat menyelipkan mengenai impian saat itu, bagaimana suku negara hingga sampai akhirnya sangat-sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Baiklah, waktu kita sampai sekitar 11.30, termasuk nanti kurang lebih 30 menit untuk diskusi. Tanpa berpanjang kata, supaya waktu kita juga cukup nanti untuk diskusi lebih lanjut, saya persilahkan Ibu Dwi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Dini. Mbak Dini ini tim saya yang saya dedikasikan untuk pengembangan kawula muda ini dari STAN. Jadi sebenarnya kalau mau ego saya nggak akan lepaskan Bu Dini nih, Bu Evi ya. Dan ini saya lihat ada senior saya, sahabat saya, mahaguru saya itu Pak Muhadi juga hadir di sini. Terima kasih Pak Muhadi. Saya jadi di tengah-tengah para profesor di sini ada Bu Evi, saya jadi agak keder nih katanya Mbak Dini, bahasanya keder. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'du. Terima kasih Bu Evi atas undangannya untuk weekly talk. Ini luar biasa kesempatannya. Walaupun agak deg-degan nih Bu, karena di depan para profesor ini saya tahu seperti Pak Muhadi tadi bukunya aja sudah 1 rak gitu ya. Kalau saya paling bacanya jarang tuh tanya, Mbak Dini bacanya nota dinas terus nih. Jadi kalau soal ilmu tentunya pakarnya di Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ingin saya sampaikan hanya sekedar sharing cerita apa yang kami lakukan. Kalau tadi Mbak Dini sudah sedikit meminta saya gimana sih Bu dulu ceritanya sedikit biar kita kok ujuk-ujuk suku negara itu sudah terbit lebih dari 1.900 triliun gitu ya. Padahal dulu kita benar-benar start from zero, kita nggak tahu apa itu suku gitu kan. Tapi alhamdulillah kita hanya melihat peluang di saat itu di mana market justru yang mendekati kita, bahwa untuk mengembangkan waktu itu tujuan utamanya market mendekati kita, mereka butuh satu instrumen yang berbasis syariah untuk mengembangkan keuangan syariah, terutama perbankan syariah, karena mereka tidak memiliki instrumen dalam hal idle money-nya harus ditempatkan di mana gitu. Akhirnya dengan diskusi saya masih di Biro Hukum harus menyatakan bahwa ini ide yang bagus, tapi harus ada undang-undangnya karena kita adalah menganut civil law sehingga perlu ada undang-undang. Walaupun ditentang banyak pihak karena buat undang-undang itu nggak mudah,
undang-undang itu butuh waktu, dan setelah diskusi mengenai undang-undang kita sudah sampaikan ke Bu Menteri, waktu itu juga Bu Menteri Sri Mulyani pada tahap awal beliau menjabat. Beliau menyambut, memang beliau tuh orangnya visioner sekali, begitu melihat ada satu peluang dan ini memang cukup besar karena memang kita mau tap investor di Timur Tengah untuk diversifikasi investor, dan juga tentunya Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, kiranya ini menjadi peluang yang sangat besar, dan sama beliau langsung didukung, dan alhamdulillah hanya 3,5 bulan Undang-Undang Sukuk jadi. Nah, ini qadarullah, alhamdulillah mendapatkan ridho Allah, insya Allah. Dan itu terbukti setelah kita baru 13 tahun ya, start from zero, benar-benar kita nol, menerbitkan di tahun 2008 itu hanya 4,7 triliun. Saat ini 1 tahunnya di tahun 2020 kemarin kita menerbitkan sebanyak 363 triliun, Mbak Dini. Sebelum Mbak Dini meninggalkan PS ya, DPS itu mungkin setahun hanya di bawah ya kira-kira hanya 100-an ya Mbak Dini ya. Sekarang udah sebegitu besar dalam setahun. Nah, mungkin kita mulai dari awal aja Mas Aris. Kita memang mengambil tema yang ya menunjukkan peran Sukuk itu sebenarnya peran nyatanya seperti apa sih Sukuk sebagai booster pemulihan ekonomi nasional. Nah, saat ini yang tadi ini kalau kita lihat kalau dosen itu kan senangnya grafik-grafik ya, tapi ini karena grafik yang menyusun apa namanya orang kantoran gitu ya, mungkin nggak secanggih yang disusun para profesor gitu. Nah, kalau kita lihat nih di sini ya, dari 2008 hanya 4,7, perkembangannya terus pelan tapi pasti gitu. Dan ini puncaknya di 2020, karena di 2021 ini belum terlalu puncak, kita masih ada 3 bulan lagi, tapi kemungkinan besar besarannya masih besar di 2020. Kenapa Sukuk ini apa namanya kalau kita lihat di 2020 itu cukup besar, salah satunya adalah karena kebutuhan APBN juga sangat besar, dan alhamdulillah di 2020 itu kita sudah menerapkan namanya primary dealers, di mana primary dealers ini memiliki peran yang cukup kuat. Primary dealers itu dealer utama, jadi bank dan perusahaan sekuritas yang membantu kita dalam penerbitan, dalam mereka mencari investor. Nah, dengan adanya primary dealers itu memberikan kewajiban kepada mereka untuk memasukkan bid atau penawaran di lelang dan juga di secondary market. Kemudian kalau kita lihat totalnya itu semua sudah 1.900 lebih triliun gitu ya. Selama 13 tahun memberikan sekarang sudah bukan menjadi minoritas gitu, tapi sudah memberikan peran nyata di pemenuhan defisit APBN. Kalau dari keseluruhan penerbitan itu kita menerbitkan dalam bentuk US dollar dan rupiah, dan nanti kita akan sampaikan sudah melakukan apa saja sih untuk Sukuk negara ini, terutama di sisi inovasinya. Bisa dibantu next, Mas? Nah, untuk outstanding-nya, artinya yang masih ada di market, itu masih cukup besar. Dari 1.900 tadi sekitar 1.150 triliun, itu masih ada di market, belum jatuh tempo, dan itu kita memiliki beberapa seri. Nah, ini juga para dosen tentunya perlu mendapatkan informasi yang banyak sekali, informasi hoax di market gitu ya. Ini ada SDHI, Sukuk dana haji. Oh, dana haji sekarang dipakai oleh pemerintah untuk membangun. Hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita luruskan. Nah, di hari ini saya juga ingin menyampaikan, ini ada beberapa seri. Ada namanya PBS, Project Base Sukuk, itu yang kita menggunakan underlying berupa proyek.
tentunya kombinasi dengan BMN yang ada. Kemudian ada seri SPNS. SPNS itu surat perbendaharaan negara syariah, itu yang tenornya di bawah 1 tahun, itu cukup besar. Kemudian kita memiliki SNI. SNI itu sukuk negara Indonesia yang dominasinya US dollar. Kalau SR itu sukuk retail yang nanti ada seri-serinya, ada sukuk tabungan, ada cash wakafling sukuk. Kemudian kita ada kalau SPN T itu NT itu non tradable, lebih ke situ. Kalau kita lihat sharing di market share-nya itu kalau dengan Sun kita sekarang posisi 17%. Kemarin sudah sempat lebih dari 20%, tapi dengan di tahun 2020 kebutuhan yang sangat besar, adanya burden sharing dengan Bank Indonesia, semuanya kita alokasikan di Sun sehingga Sun meningkat untuk sharingnya. Namun demikian untuk nominalnya sukuk juga terus meningkat. Bisa lanjut? Nah, ini penerbitan suku internasional, Bapak Ibu sekalian, mohon bisa disampaikan juga ke para mahasiswanya bahwa kita Indonesia ini sudah cukup membanggakan dengan melalui suku ini. Saat ini kita sudah 5 tahun terakhir ini leading the market, di mana di global suku kita menjadi penerbit terbesar dan frequent issuer dibanding negara-negara lain. Negara lain itu seperti Malaysia, itu kalau nerbitin, habis nerbitin nanti 2 tahun, 3 tahun baru nerbitin lagi. Begitu juga Saudi. Nah, Saudi ini sebenarnya menarik, mereka baru menerbitkan 3 tahun yang lalu, tapi dengan jumbo size gitu. Baru 3 kali nerbitin sudah 18.000. Saya rasa nanti tahun depan kalau dia nerbitin sudah mengungguli Indonesia. Karena memang kebutuhan mereka cukup besar. Dan menariknya ya Bapak Ibu sekalian, ternyata Saudi itu tidak hanya menerbitkan sukuk, justru yang terbesar itu adalah yang konvensional. Saya pernah tanyakan kepada yang menjadi joint lead manager sama juga yang syariah scholars-nya gitu. Kenapa Saudi menerbitkan yang konvensional? Ternyata mereka memang ada kebutuhan yang sangat besar dan mungkin dari sisi underlying-nya juga mereka terbatas. Nah, untuk Indonesia sendiri ini prosentasenya sebesar 22,94% untuk penguasaan market di global. Lanjut. Nah, ini inovasi, bisa lanjut lagi, inovasi yang sudah dilakukan oleh suku negara. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Evi mengenai green suku. Green suku itu kita sudah menerbitkan dari tahun 2018, di mana 2018 itu menjadi the first suku issuance di global market. Jadi dari penerbitan 2018 sampai 2020 kita sudah mengkoleksi 14 penghargaan internasional. Ini khusus yang green suku ya Bapak Ibu. Tapi kalau secara keseluruhan pengelolaan suku negara itu penghargaan internasionalnya sudah 44 penghargaan internasional gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita kalau bicara suku Malaysia, ternyata Indonesia yang lebih menguasai dan juga dari sisi inovasinya sangat direcognize oleh internasional. Untuk 2018 kita menerbitkan terbesar dari sisi size yaitu 1,25 billion atau miliar US dollar. Ini juga bisa tap new green investor sebanyak 29%. Dan investor kita, Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu tidak hanya dari Middle East, tapi dari US, dari Europe, dari Asia. Tapi memang dari Middle East porsinya cukup besar. Dan ini tenornya 5 tahun. Begitu juga di 2019 kita menurun bukan karena permintaan yang menurun, tapi ini lebih kepada pengaturan portofolio kami. Jadi pada saat menerbitkan itu di global market kita akan timbang-timbang tuh. Kita menerbitkan ada 3 tenor.
waktu 2019 masih 2 tenor, yaitu 5 dan 10. Kemudian tahun 2019 itu jatuh temponya tahun 2024. Apa yang terjadi di 2024, Bapak Ibu sekalian? Kan ada pemilihan presiden, ya kan, tahun politik. Nah, disitulah kita dalam mengelola suku itu harus memperhitungkan semua aspek gitu. Karena 2019, kalau kita ambil yang 5 tahun itu besar, itu nanti akan jatuh tempo numpuk di tahun 2024, di mana itu tahun politik. Nah, tahun politik akan sangat risiko kalau kita di situ yang maturity cukup besar. Sehingga kita mengambil yang 10 tahun yang lebih besar, yaitu waktu itu kita ngambil 2 bio, yang 1,25 kita alokasikan yang 10 tahun. Kemudian untuk 2019 itu green investornya juga 29,4%, jadi meningkat tipis. 2020 kita masih tenor 5 tahun dengan size yang 750, kita mengumpulkan 33, sebetulnya kalau saya 33% meningkat dari 29% untuk investor green. Ini menunjukkan kepercayaan investor green. Jadi kalau green itu ada satu segmen atau namanya dark green investor, kebanyakan filantropis, di mana mereka hanya mengalokasikan dananya, menginvestkan dananya itu hanya untuk instrumen yang berbasis green. Dan di sini untuk Indonesia pun juga, maksudnya investor Indonesia juga berpartisipasi di sini. Nah, achievement yang kembali kita dapat di 2021, ini 2020-2021 kita sudah pandemi ya Bapak Ibu sekalian, itu kita cari duitnya tuh seperti ini, hanya melalui Zoom. Tidak ada roadshow, tidak ada kita tidak melakukan ketemu investor, paling investor update itu juga melalui conference call, jadi tidak ada tatap muka langsung. Tapi kenapa Indonesia justru mendapatkan respon yang cukup positif? Karena satu, Indonesia frequent issuers, dan yang kedua kredibilitas dari suku negara ini sudah sangat luar biasa, terutama yang green. Salah satu bentuk kredibilitas yang sudah kita sampaikan kepada investor karena kita telah memenuhi kewajiban untuk membuat Green Impact Report. Jadi bedanya untuk green suku dengan regular suku atau plan vanilla suku itu adalah green suku kita ada kewajiban untuk membuat namanya Green Impact Report. Green Impact Report itu kita lakukan setiap tahun. Jadi penerbitan 2018 kita lakukan di 2019 dan seterusnya. Sehingga pada saat kita menerbitkan di 2020 kita sudah ada 2 kali report yang kita publish, kemudian 2021 sudah ada 3 kali report kita publish. Dan reportnya tidak sembarangan karena itu harus diaudit oleh independent investor, independent auditor. Yang pertama itu diaudit oleh KPMG, kemudian kedua oleh EY itu yang ketiga, yang kedua PwC yang mengaudit, dan itu semua hasilnya opininya cukup memuaskan, assurance-nya cukup memuaskan sehingga itu bisa diterima oleh investor, dan itulah yang menyebabkan investor terus berbondong-bondong mencari green sukuk kita. Kemudian di 2021 achievement yang luar biasa adalah setelah 3 kali kita menerbitkan di tenor 5 tahun, kita mampu menerbitkan yang 30 tahun. Artinya trust-nya cukup tinggi, 30 tahun gitu ya. Dan itu book-nya itu lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kita cuma butuh 2 bio awalnya, kita tingkatkan menjadi 3 bio. Itu yang masuk sampai lebih dari 20 bio yang ngebook gitu. Dan kita bisa 2021 itu untuk price tightening
atau penurunan harga, biasanya kan kita waktu menyampaikan pertama masuk market, kita ada price guidance. Dan itu 2020 kita bisa menekan harga sampai 70 basis point. Kemudian di 2021 kita bisa menurunkan 45 basis point karena kita startnya sudah rendah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di 2021 dengan tenor 30 tahun kita bisa mendapatkan harga di 3,5. Sementara di 2019 kita harganya masih di 3,90 itu dengan 5,5 tahun. Sehingga ini juga dari sisi price-nya jauh lebih bagus untuk di 2021. Nah, kita tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Green Sukuk ini merupakan salah satu green financing instrumen untuk mendukung tadi yang disampaikan Bu Evi. Indonesia ini kan sudah komitmen untuk menurunkan emisi karbon, untuk memerangi climate change. Di mana komitmennya itu kita sudah meratifikasi Paris Agreement di 2016 untuk menurunkan emisi karbon di tahun 2030 sebesar 29% kalau itu business as usual, artinya kita lakukan sendiri. Tapi kalau ada campur tangan atau subsidi atau ada dana dari luar negeri, kita up to 41%, jadi 41%. Jadi alhamdulillah tadi dengan adanya pajak karbon itu nanti mudah-mudahan akan meningkatkan minat dari investor untuk bisa membeli karbon yang dimiliki oleh Indonesia, CO2-nya, karena kita memiliki hutan yang cukup besar yang nantinya bisa kita jual tuh O2-nya gitu. Kemudian kita tidak berhenti di global market, kita mengajak nih di domestic market terutama investor milenial yang mereka sudah mulai mindset-nya itu beralih ke green lifestyle gitu. Di 2019-2020 kita menerbitkan namanya sukuk tabungan tapi berbasis green. Artinya semua proceeds-nya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nanti seperti apa sih yang ramah lingkungan itu gitu. Nah, ini nanti jangan ketinggalan Bapak Ibu sekalian, kita nanti 1 November kita akan launching untuk Green Retail Sukuk yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi. Bisa lanjut? Nah, ini juga salah satu dampak sih menurut saya, mohon maaf nih Bu Evi kalau saya salah klaim, tapi saya bisa sampaikan sejak kita menerbitkan Green Sukuk ini berbagai event internasional mengundang Kementerian Keuangan baik level menteri, dirjen, bahkan saya pun sering mendapatkan undangan untuk itu, sharing session dan juga bagaimana Indonesia berhasil untuk menerbitkan atau mengajak investor di pasar modal untuk bisa berpartisipasi dalam rangka green financing ini. Dari situ akhirnya salah satu ya cuman salah satu ya, karena Bu Menteri kredibilitasnya luar biasa dan karena juga actionnya di Indonesia untuk climate change ini juga luar biasa, terutama melalui pasar modal tadi, dimana kalau melalui pasar modal itu gaungnya kan jauh lebih kuat ya, investor di seluruh dunia, sehingga mereka juga sangat mengapresiasi. Nah, di sini dampak dari green financing dan keseriusan dari Indonesia dalam mengelola dan memerangi climate change tadi, perubahan iklim tadi, Menteri Keuangan kita ditunjuk sebagai co-chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions bersama beberapa menteri keuangan seperti Finlandia ada dan juga di bersama yang di sini hanya Finlandia aja. Kemudian Indonesia akan menduduki posisi co-chair koalisi untuk periode tidak hanya dalam 1 tahun tapi 3 tahun sekaligus, di mana sekretariat koalisi akan didukung oleh staffing dan pendanaan dari World Bank dan IMF. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat familiar mengenai suku retail kita. Kita sudah menerbitkan suku tabungan, suku retail dari tahun 2009 dan alhamdulillah saat ini kita sudah menjangkau 34 provinsi dan juga dari sisi investornya sudah lebih dari 500.000 orang. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah termasuk dari 520.000 orang tadi, investor tadi atau belum? Kalau belum, ayo, nanti masih ada kesempatan bulan depan. Oke ya, lanjut. Nah, ini untuk penerbitan suku retail di masa pandemi, alhamdulillah laris manis seperti terakhir kemarin untuk bulan September, kita sampai tutup warung sebelum masa penawaran selesai. Bisa kita bayangkan dari mulai kita launching jam 9, itu di hari pertama kita sudah mendapatkan lebih dari 1 triliun. Bahkan yang 5 hari terakhir kita dengan sistem kita coba untuk upsize-nya tuh 3 miliar gitu ya. Pernah terakhir itu 3 triliun itu disikat dalam 1 hari. Begitu kita naikkan yang cuma 3 miliar setiap 5 menit, itu ternyata 1 menit sudah ludes nih Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa satu instrumen ini sangat pas di masa pandemi ini. Biasanya kita menerbitkan suku retail itu sekali setahun, tapi khusus masa pandemi kita 2 kali. Kenapa instrumen yang suku retail ini sangat pas? Karena satu, banyak idle money di masyarakat yang mereka juga belum tahu kapan pandemi selesai. Sehingga mereka harus menempatkan berinvestasi di tempat yang aman dan liquid. Artinya setiap saat bisa dijual. Dan suku retail inilah yang tepat gitu. Di situ dijamin oleh 2 undang-undang dan hanya holding periodnya hanya 3 bulan, setelah itu bisa dijual. Dan imbalannya sangat-sangat menarik, apalagi sekarang pajaknya cuma 10% dibanding dengan deposito 20% gitu ya. Nah, ini yang seri ST ini yang Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian yang akan kita tawarkan nanti dengan format green. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti berinvestasi di tabungan di November nanti, berarti Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi untuk menjaga bumi kita tercinta. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, kita tidak berhenti berinovasi. Yang inovasi terakhir saat ini adalah cash wakaf link suku, di mana kita mencoba mendorong pada masyarakat yang ingin berwakaf, dan kemarin kan sudah ada gerakan nasional wakaf uang, itu kebanyakan masyarakat bingung. Karena ini sudah pernah di-launching di tahun 2010 untuk gerakan nasional wakaf uang. Tapi hanya sebagian kecil yang berpartisipasi, karena selama 5 tahun waktu itu hanya terkumpul sekitar 250 miliar dari potensi sekitar 200 triliun. Akhirnya kita coba berinovasi dengan cash wakaf link suku ini, masyarakat bisa langsung membeli suku berwakaf temporer hanya 2 tahun, tapi imbalannya langsung bisa dimanfaatkan kepada mauquf alai. Dalam hal ini di sini untuk membantu pembangunan Retina Center dan membantu operasi gratis sebanyak 2.513 pasien katarak duafa di sekitar Banten sana. Jadi hanya 50 miliar investasinya, tapi bisa membantu sekian banyak orang gitu. Sementara nanti uang yang 50 miliar itu dalam kalau yang ini tenornya 5 tahun itu bisa kembali kepada wakifnya atau investornya. Nah, kita menyediakan juga lanjut untuk suku retail, suku cash wakaf link suku yang retail. Ini kita sudah 2 kali, dan untuk yang pertama kita bisa mengajak 1041 wakif. Jadi orang yang sadar berwakaf menjadi meningkat. Kemudian yang cash wakaf link suku yang seri kedua tahun kemarin pas Ramadan itu sebanyak 519 wakif. Pertanyaannya, Bu Dwi kok menurun? Kenapa? Nah, ini menarik nih kalau Bapak Ibu sekalian nanti mahasiswanya suruh membuat survei kecil-kecilan. Kenapa ini menurun? Kami mencoba melihat
kemungkinan besar ini mindsetnya masyarakat Indonesia yang berwakaf itu, wakaf itu cukup sekali setahun, cukup sekali seumur hidup gitu ya. Karena apa? Dari 519 itu 90%-nya adalah wakif baru. Artinya yang mencoba membeli lagi itu hanya 10% gitu. Nah, ini cukup menarik, nanti bisa dikaji dan kita akan mengembangkan karena apa? Di sini nanti insya Allah sangat luar biasa karena kita tidak hanya membuka untuk individu, tapi individu juga tidak hanya warga negara Indonesia, tapi kita buka untuk asing juga. Kita juga membuka institusi. Di sini di antara wakif ini kira-kira ada 5 wakif institusi. Nah, ini yang luar biasa karena nanti harapannya kita bisa kalau pertama berwakaf temporer, lama-lama menikmati menjadi wakaf perpetual, permanen, sehingga nanti akan terkumpul menjadi endowment fund yang besar. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan menyediakan CSR-nya katakanlah 0,5%, 1% setiap tahunnya, itu akan menjadi endowment fund yang sangat besar dan manfaatnya bisa langsung menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, terutama yang SDGs untuk kemiskinan dan juga beberapa hal yang ada, permasalahan yang ada di masyarakat. Dan ini alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan Kadin dan Kadin itu akan berpartisipasi di sini. Insya Allah kita akan bergerak dan mohon doanya dan mohon juga dukungannya untuk terus menyuarakan Kes Wakaf Link Suko ini karena ini menjadi kekuatan ekonomi Indonesia ke depan menurut saya. Lanjut. Nah, ini yang program pemulihan PEN, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah sering mendapatkan informasi ya mengenai ini, di mana kita ada di sektor kesehatan yang terkena, tapi dampaknya di berbagai hal, terutama untuk sosial, kita memberikan alokasi untuk kesehatan, kemudian sosial, kemudian untuk program prioritas, dukungan umum dan korporasi dan insentif usaha. Total di tahun 2021 ini kita alokasikan sebesar 744 triliun. Kemudian untuk serapannya sampai dengan 17 September kemarin baru 53,2%. Nah, ini mudah-mudahan semuanya bisa bekerja sama. Makanya sampai sekarang kas kita terus bertambah, tapi untuk penyerapannya masih kurang. Nah, ini gimana nih untuk membooster nanti? Nah, nanti salah satunya melalui suku tadi. Lanjut. Ini nanti detailnya silakan Bapak Ibu karena dibaca ini nanti kayaknya sudah di-share juga di chat. Ini juga realisasi untuk anggaran perlindungan sosial saja. Ini sampai tanggal 31 Agustus. Ini sudah kalau kita banding dari 2019, 2020, 2021 ini cukup besar di 2021 untuk jumlahnya. Meningkat dari tahun 2020. Kalau 2019 kan memang belum ada ini ya, belum pandemi, jadi alokasinya nggak sebesar yang 2020 dan 2021. Kemudian kalau pemanfaatan Perlinsos sampai 31 Agustus, ini tulisannya kecil-kecil kalau untuk saya nanti bisa dibaca sendiri apa saja yang sudah dialokasikan ke sana. Lanjut. Nah, ini kontribusi sukonya seperti apa sih? Bu Dwi tadi kok selalu bilang bagaimana suko ini bisa membooster pemulihan ekonomi nasional. Kami di suko ini selain tadi menerbitkan Green Suko untuk proyek yang green, kemudian kita mengajak investor retail, khusus untuk suko ini dari sisi undang-undang sudah difasilitasi bisa digunakan untuk pembiayaan proyek secara langsung atau earmark. Di mana sebelum adanya suko, pembiayaan proyek itu biasanya langsung dari direct loan atau pinjaman luar negeri. Nah, ini tentunya ada pro cons-nya antara pembiayaan melalui SBSN dengan melalui pinjaman luar negeri. Kalau pinjaman luar negeri dulu itu kan salah satunya
keunggulannya untuk transfer knowledge, transfer teknologi. Tapi kalau yang SBSN ini tentunya kita sudah menghimbau 100% dari semua unsur yang diperlukan dalam pembangunan proyek melalui SBSN ini 100% harus dari produksi dalam negeri, termasuk juga konsultannya, kemudian tenaganya, teknologinya, semuanya dalam negeri. Kecuali kalau memang belum diproduksi dalam negeri. Nah, inilah nanti ada multiplier efeknya, karena dengan demikian akan meningkatkan produksi dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri meningkat, pajaknya meningkat. Kemudian penyerapan dari tenaga kerjanya juga menjadi besar. Kita lihat di sini, untuk alokasinya sebesar apa sih? Khusus 2020, kita alokasinya sebesar 32,48, itu terdiri dari yang memang dialokasikan di tahun 2020 sebesar 27 triliun, tapi ada lanjutan nih, yang 2019 belum selesai, itu sebesar 5,13 triliun. Namun demikian, karena ada berbagai hal, salah satu kementerian lembaga itu melakukan refocusing, sehingga sebesar 9,18 triliun, dan akhirnya di 2020 kita alokasi semuanya keseluruhan untuk sampai akhir tahun itu hanya 23,29 triliun. Namun demikian dari sisi proyek dan kementerian lembaga yang memanfaatkan jauh lebih besar. Kita lanjut. Waktunya masih berapa menit, Mbak Dini? Kita ada waktu sekitar sampai pukul 11 nih, Bu. Kurang lebih 7 menit lagi. Oke. Kalau 7 menit lagi, ini nanti bisa dilihat datanya untuk pengelolaan SBN proyek tahun 2021. Ini meningkat tentunya, dan juga KL-nya juga terus meningkat. Ini yang baru adalah Kemhan, Polri, dan Kementan, termasuk juga Batan. Lanjut. Saya nanti justru ingin menunjukkan ininya ya, proyek-proyeknya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, jangan itu Mas yang tadi datanya. Ini yang penting kontribusi sukuk negara 2020-2021. Kenapa saya bisa ngeklaim ini menjadi booster? Kita lihat dari seluruh alokasi untuk pendidikan, kemudian untuk jembatan, dan juga dari infrastruktur yang lain, sarana perkeretaapian, bandara, pelabuhan. Ini semuanya tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan total proyek saat ini sudah 3.744 proyek. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat positif untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Coba kita lihat yang cantik-cantik, apakah Bu Dwi cuma ngomong data gitu ya. Proyek-proyek apa saja yang sudah kita bangun, lanjut Mas. Proyek yang sudah kita bangun di bidang pendidikan, kita mengikuti arahan Presiden, kita dari sisi advokasi, kita bangun berbagai politeknik, itu di berbagai daerah, nanti bisa dibaca sendiri, ini menyebar, tidak hanya fokus di Jawa, tapi di luar Jawa, kita bangun berbagai politeknik, dan juga UIN, dan juga kampus-kampus negeri. Lanjut. Nah, ini kalau dari sebaran proyek SBSN, ini di 34 provinsi memang belum merata keseluruhan gitu ya, dari sisi jumlah. Ini yang hijau tua, itu yang yang di atas 10 triliun sudah dialokasikan di sana. Itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara. Kemudian antara 8 sampai 10 triliun ini kalau di Papua kita lihat cukup tinggi, yaitu 9,2 triliun sudah ada di sana. Selebihnya di bawah itu. Tapi semuanya merata di seluruh Indonesia sudah menerima pembiayaan dari SBSN ini. Lanjut. Nah, ini sektor pembiayaan proyek 2013-2021 yang saya sampaikan tadi sudah 3.447 proyek. Nanti bisa dibaca di sini antara jumlah satkernya, jumlah proyeknya terus meningkat, dan juga dari KL-nya ini juga terus meningkat, dari jumlah proyeknya juga meningkat. Lanjut.
Ini untuk ringkasan tadi dari 2013-2021 di masing-masing sektor, ini jumlahnya seperti pembangunan proyek jalan dan jembatan itu sudah 491 proyek, kemudian pengembangan sektor pertanian itu total nilainya 19,2 miliar, ada pertahanan dan keamanan ini untuk membantu membangun rumah dinas untuk pertahanan dan keamanan ini. Kemudian pembangunan kampus, pembangunan kereta api, ini nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, ini kinerja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat lanjut, kalau kita kinerja proyek SBSN ini alhamdulillah luar biasa dibanding dengan sumber pembiayaan yang lain. Contohnya yang di 2020 itu kita sampai Desember itu dengan 950 proyek dengan total alokasi 23,29 triliun, ini capaiannya 90,8% dalam kondisi pandemi di mana pembatasan aktivitas ekonomi dan aktivitas manusia dibatasi, tapi kita bisa mencapai 90,8 triliun, 8%. Tapi pertanyaannya, terus bagaimana sisanya Bu Dwi? Kita untuk SBSN itu ada luncuran sampai 3 bulan atau 90 hari. Sehingga hampir semua proyek SBSN itu selesai 100%, hampir semuanya. Nah ini karena kita dari teman-teman ini, kami membuat namanya Emonef, jadi dengan keterbatasan SDM kita biasanya lebih inovasi lagi, kita membuat Emonef. Dengan sistem Emonef itu semua satker bisa secara mandiri menginput progres dari proyek-proyek yang ada. Dan terus kita lakukan di awal itu ada pembekalan teknis, kemudian di tengah tahun kita ada evaluasi, dan inilah yang membuat proyek SBSN ini kinerjanya sangat bagus. Lanjut, ini selanjutnya sebetulnya dari bisa dibaca juga terkait dengan progres per KL-nya. Kemudian yang 2021 juga sama, saat ini kinerjanya juga sudah cukup bagus di 2021 plus luncuran kita ada 29,37 triliun dengan 930 proyek. Mungkin Bapak Ibu sekalian mikir, Bu Dwi itu SDM-nya berapa sih? Mungkin Mbak Dini tahu ya, dulu yang mengenangani proyek itu hanya 4 orang. Baru 2019 itu meningkat menjadi 12 orang. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas dengan monitoring dan evaluasi dan juga memberikan bimbingan teknis, membuat evaluasi secara bersama dan memberikan kesempatan untuk konsultasi, dan ini hanya 12 orang itu bisa menyelesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ini terus diberikan ridho sama Allah, dibimbing sama Allah, sehingga kita nah ini rawan sekali ya Bapak Ibu sekalian, kita bicara proyek itu rawan sekali dengan namanya gratifikasi dan sebagainya, dengan berbagai cara tentunya banyak mereka berusaha untuk melakukan itu, tapi insya Allah integritas dari teman-teman di Kementerian Keuangan luar biasa, terutama tim Direktorat Pembiayaan Syariah. Lanjut, mungkin masih ada yang kita lanjut lagi yang 2020 proyeknya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya bilang tahun 2020 itu proyeknya cantik-cantik. Tapi kalau yang ini 2019 sudah selesai, ada yang khusus 2020 bisa dilihatin Mas. Kita lihat lanjut aja. Seperti kita lagi piknik aja nih Bu ya, dari Papua kita buat bangun bagus. Kemudian di sini dari Kalimantan Selatan kita bangun gedung kuliah terpadu UIN Antasari. Kampusnya futuristik gitu ya, nggak monoton kayak kampus-kampus zaman kita. Lanjut. Langsung slideshow aja, Mas. Nah, ini pembangunan jembatan kereta di Lokulo pada pembangunan ganda di luar Jawa, dan konservasi Gurubat, ini pembangunan embung. Dan mungkin nanti bisa dinikmati Bapak Ibu sekalian karena sudah kita share, lihat pembangunan, langsung slideshow aja Mas, sampai terakhir.
Nah, dari sini rasanya Bapak Ibu sekalian bisa melihat betapa sukuk negara ini bisa terjun langsung ke proyek-proyek di berbagai bidang. Kalau di pendidikan tentunya kita berharap untuk pemerataan pendidikan dan memberikan fasilitas seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan saudara-saudaranya di Jawa, dan juga pembangunan jembatan seperti yang cantik tadi di Papua itu menghubungkan antara pulau yang dihuni oleh transmigran dan juga pulau yang ada di kota, sehingga itu bisa membooster perekonomian di sana karena mereka logistik atau hasil dari panennya itu bisa langsung dibawa lebih cepat ke kota. Sayuran juga lebih segar sehingga harganya lebih baik, dan juga salah satu dampak ekonomi yang luar biasa di situ menjadi tempat wisata, Bu Evi. Jadi orang-orang pada selfie di sana sehingga banyak yang jualan-jualan di sana sekarang. Sehingga banyak dampak positifnya, dampak ekonomi dan dampak sosialnya yang bisa kita berikan dengan melalui sukuk negara. Sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian di sini yang belum menjadi sahabat sukuk, belum membeli sukuk, mari kita percepat pembangunan Indonesia ini melalui investasi Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu butuh uang banyak, cukup 1 juta sudah menjadi investor, dan kami perlakukan investor yang berinvestasi 1 juta dengan 1 triliun dengan treatment yang sama. Imbalan juga sama, pajaknya sama, dan juga kita memberikan apresiasi yang sama. Mungkin itu Mbak Dini, saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya saya berharap kita bisa berdiskusi dan mendapatkan feedback dari Bapak Ibu sekalian. Dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengelola sukuk negara ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya, luar biasa. Dalam waktu kurang lebih setengah jam kita diajak jalan-jalan sampai ke Papua. Mungkin Papua ke Kalimantan, ke Banjarmasin, kampusnya juga cantik sekali, gedung kampusnya. Depan kita sebentar lagi juga gitu ya Bu Evi ya, udah kelihatan penampakannya di biru ini udah jadi ke gedung 8 tingkatnya. Tentu saja banyak sekali sebenarnya insight tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, dan banyak sekali peran yang bisa kita jalankan nih sebenarnya even sebagai dosen, sebagai warga negara untuk berkontribusi pada negara ini. Tadi udah banyak dikasih ininya. Kalau mau sumbang tulisan, artikel, penelitian bisa ya Bu ya. Sekarang ada buletin sahabat sukuk. Oh iya, saya menunggu itu Mbak Dini karena kita punya buletin sukuk. Buletin sahabat sukuk yang nanti bisa menampung tulisan-tulisan dan inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu. Nah, ini bisa jadi ladang sharing opini dari teman-teman dosen nih. Saya yakin giroh untuk nulisnya nih masih sangat besar. Itu kontribusi yang bisa kita lakukan. Lalu tentu saja kontribusi tadi ada juga Bu yang udah japri saya itu ST tanggal 1 November kuponnya berapa gitu. Belum atuh. Sabar atuh ya 1 November. Nah, ini kalau juga untuk negeri jangan bicara kupon. Nah, itu ya, saya harap kau mendengar yang ke saya. Nah, untuk negeri jangan lihat kupon, namun tentu saja ini banyak sekali peran yang bisa kita bisa investasi, dan sebenarnya udah sangat ringan lagi Bu ya, karena kuponnya itu selama ini kan pajaknya 15%, walaupun itu lebih rendah ya daripada bunga deposito, dan ini diturunin lagi jadi 10%. Namun ini saya sebenarnya sambil nunggu teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan di chat. Saya lihat sih kalau saya nggak seliwer nih matanya, saya belum lihat ada pertanyaan. Namun jika ada teman-teman yang ingin bertanya, raise hand juga boleh dipersilahkan. Nggak harus pertanyaan Mbak Dini, boleh feedback, masukan.
Iya, silakan nih teman-teman atau oke, ini ada Kang Denny, Herdiana, raise hand. Aduh, karena tidak ada yang bertanya, mohon izin Bu, saya bertanya. Iya, silakan Kang Denny. Kang Denny ini dosen juga, Bu. Ini luar biasa Bu Dwi ya, insight-nya ya. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Terus terang aja saya belum menjadi salah satu investor di Sukuk ya. Tapi di SBR sudah Bu. Kebetulan SBR 010 saya beli ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kalau SBR ini kan dia ada mekanisme early redemption Bu ya di tahun kedua. Nah, kalau terkait dengan Sukuk retail itu kan bisa diperjualbelikan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah ada ini Bu, tips dan triks ya? Sebetulnya bukan karena nyari untung ya, tapi bagaimana caranya agar ketika kita jual itu tidak terlalu rugi. Nah, itu yang pertama Bu. Nah, kemudian yang kedua Bu, ini mungkin terlalu jauh ya saya melihatnya. Kalau saya lihat terkait dengan penggunaan SBSN, ini kan kebanyakan untuk pembangunan Bu ya. Salah satunya pembangunan di Kementerian Pertahanan dan Keamanan ya, itu pembangunan rumah dinas. Nah, sedangkan kita ini kan perlu banget nih terkait dengan alat utama sistem pertahanan Bu. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan Australia kita jauh ya. Kalau dari segi kuantitas oke lah kita memadai, cuman dari segi kualitas ini jauh sekali. Nah, kalau saya lihat di salah satu ini terkait pengadaan pesawat KFX dengan Korea Selatan, kita kan masih ada tunggakan tuh Bu untuk pembayaran ya. Apakah bisa itu dari mekanisme SBSN ini dialihkan untuk pengadaan alutsista? Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Denny. Bisa langsung saya jawab ya Bu Dini ya. Ya, silakan Bu. Ya, kalau yang tipsnya tadi untuk mencari keuntungan SBR tadi mungkin bedanya dengan Sukuk retail atau Sukuk tabungan ya Pak Denny. Kalau Sukuk retail, Sukuk tabungan tadi kan di-attach langsung ke proyeknya. Artinya ada value added di sana gitu ya. Kalau SBR kan memang masuk untuk general financing. Kemudian kalau bicara mengenai instrumen ini sendiri di market, bagaimana nih tipsnya kalau jangan jual rugi gitu. Kita akan melihat ya, kalau misalnya tren kapan itu rugi, kapan itu enggak. Sebenarnya kalau rugi pastinya enggak bakalan rugi. Kenapa? Karena setiap bulannya kita sudah mendapatkan imbalan, di mana kita tetapkan imbalan di awal itu di atas rata-rata bunga deposito BUMN gitu. Pastinya kita sudah dapat di situ. Coba aja dihitung. Cuman trennya aja kita lihat misalnya tren untuk saat ini menurun yield-nya atau bunga kalau kita benchmark-nya kan BI 7 days reverse repo. Itu kan terus menurun. Yield dari SBSN terus menurun. Begitu dia menurun, berarti yang sudah kita pegang karena fix, itu berarti nanti akan harganya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi, kalau misalnya memang butuh, itu kita bisa jual. Jadi ada selain imbalan yang sudah kita terima, kita mendapatkan capital gain di sana. Tapi kalau misalnya ini turun Bu Dwi, saya butuh uang. Nah, biasanya sih kita untuk tipsnya justru jangan dijual. Tapi kan butuh uang Bu Dwi. Nah, kalau untuk instrumen kita, ini karena sangat liquid juga. Kalau yang Sukuk tabungan non tradable, tapi itu ada floating with floor, jadi akan mengikuti perkembangan atau kenaikan dari perubahan dari rate BI rate 7 days repo-nya itu kalau turun berarti masih tetap sama, kalau misalnya naik ikut naik, kalau tetap pasti tetap. Nah, kalau harga lagi turun, lagi butuh duit, nggak usah dijual, kalau bisa beli. Nah, terus gimana caranya? Uangnya ini disekolahin dulu, Sukuk tabungan atau Sukuk retailnya, instrumen ini disekolahin dulu ke banknya untuk kita mendapatkan pembiayaan dan nanti sesuai kebutuhan kalau bisa lebih untuk beli lagi itu Pak, beli lagi yang sedang turun harganya itu. Karena apa? Jelas nanti untung, imbalan masih kita terima setiap bulannya, kemudian pada saat jatuh tempo itu udah 100%. Kalau Bapak beli di 90%, berarti udah 5% di
tangan itu pada saat jatuh tempo, dan tenornya kan nggak terlalu panjang, 2-3 tahun. Itu tipsnya. Kemudian tadi mengenai ini kok untuk pembangunan infrastruktur aja, bagaimana dengan alutsista? Saya lupa nama yang baru, bukan alutsista lagi. Tapi gini, kita ini untuk suku, proyek yang dibangun itu sekaligus akan menjadi underlying asetnya suku. Nah, underlying asetnya suku itu tidak boleh untuk alat persenjataan. Karena itu nanti, walaupun itu untuk defense ya, sebetulnya kalau defense boleh-boleh aja. Tapi kalau itu nanti untuk nyerang, itu sudah nggak boleh gitu. Nah, inilah untuk menghindari yang abu-abu tadi, kita tidak diperkenankan untuk membiayai hal-hal seperti itu. Tapi nanti dari sisi pemerintah sudah ada alokasi khusus. Artinya untuk sumber pendanaannya biasanya dari pinjaman dalam negeri. Itu Pak Denny. Gimana Kang? Iya baik Bu, cuman ini aja Bu, saya penasaran Bu ya. Karena kalau saya lihat kalau misalnya menggunakan mekanisme sukuk ya, itu kan kelihatannya cost-nya lebih rendah Bu ya, dibandingkan kalau misalnya kita istilahnya pinjam ya lewat letter of credit atau G2G. Nah itu aja Bu terkait dengan pengadaan alutsista. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sebetulnya nggak juga sih Mas Denny, untuk pinjaman biasanya kita untuk alutsista biasanya kita ambil yang pinjaman dalam negeri. Kalau misalnya yang luar negeri itu memang mereka yang memproduksi itu bisa di sana, dan itu nggak kalau kita lihat rate-nya sebetulnya nggak mahal. Yang mahal itu biasanya ini fee yang kalau sanksi, kalau misalnya kita harusnya sudah narik kok nggak narik. Kan kalau kita punya dana yang mau minjemin nih loh, sudah saya alokasikan tahun ini, tapi karena nggak ditarik kan berarti nganggur. Nah itu yang kita kena penaltinya, itu yang biasanya menjadi mahal. Baik, terima kasih Bu Dwi. Punten Kang, saya lanjutin dulu ya Kang. Ini sudah ada beberapa. Sudah cukup, terima kasih banyak Bu. Ya. Iya, terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat nih Bu. Ada juga pertanyaan dari Direktur Pusat Studi Keuangan Publik Syariah ini suka pakai inisial RHP. Ini punya ide gimana nih Bu yang lagi rame ya sekarang pemberitaan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mengcover daripada harus dengan APBN. Anyway, sebenarnya mungkin ini bisa bagaimana dengan potensi skema blended financing nih Bu ke depannya. Mungkin bisa ke sana. Dan ini satu lagi nih dari Pak Christian Agung, ini juga salah satu dosen kita, beliau banyak melakukan penelitian di bidang kualitatif. Kalau investor suku negara sendiri nih Bu, kebanyakan dari mana nih? Jangan-jangan malah asing juga yang ngambil ini. Silakan Bu, itu dua-dua. Ya. Saya tertarik, terima kasih nih pertanyaannya bagus-bagus. Yang terkait dengan investor, alhamdulillah beda dengan yang surat utang negara. Jadi investor asing kita itu masih di bawah 5%. Bukan berarti mereka nggak tertarik di kita, tapi biasanya asing itu kan akan melihat likuiditasnya. Karena dianggap suku belum terlalu liquid, mereka nggak masuk ke situ. Kemudian keuntungan kita dengan investor asing yang lebih kecil, kita terus menggali market deepening dengan melalui suku retail tadi, dan terutama nanti dengan cash wakaf link suku, kalau kedepannya 5-10 tahun ke depan ada terbentuk endowment fund yang cukup besar, ya gimana cara membentuknya? Salah satunya tadi kalau misalnya ada dana-dana CSR, kemudian Bapak Ibu sekalian seluruh warga negara Indonesia yang Muslim yang potensinya sampai 200 triliun tadi, semua berinvestasi di wakaf tadi, tentunya kita tidak perlu lagi mengandalkan asing gitu. Jadi dari situ. Kemudian maaf tadi sebentar saya baca apa Mbak Dini yang ini tadi. Dari Mas Hendra ini bertanya terkait potensi pembiayaan proyek major besar nih. Contohnya yang blended financing. Jadi yang kereta cepat itu, gini, konsep pembiayaan di kita, untuk suku pun itu sebetulnya kan masuk APBN juga, menjadi beban APBN juga, karena nanti untuk pengembalian juga melalui APBN konsepnya.
Cuman kalau ada proyek-proyek yang memiliki nilai ekonomis tinggi, itu kan biasanya kita serahkan ke swasta. Sehingga mereka kan kalau nggak ada nilai ekonomisnya, mereka pasti nggak mau. Nah, yang laku dibiayai oleh swasta, kita serahkan ke swasta. Tapi kalau itu juga masih cukup, misalnya break even point-nya masih cukup lama hitung-hitungannya, biasanya dan risikonya tinggi, mereka biasanya meminta ada garansi dari government, sehingga kita nanti pakai konsepnya PPP. Nah, terus gimana dengan suku? Suku bisa juga sebetulnya melalui itu, misalnya untuk beberapa ruas, misalnya bisa juga melalui suku itu. Itu kita lakukan yang di Makassar, Parepare, itu blended financing-nya malah ada 3, KPBU, Suko, dan juga Pemda. Dan ini konsep yang blended financing ini terus kita kembangkan. Dan mudah-mudahan nanti banyak proyek yang bisa kita jalanin melalui blended financing. Dan ini kita akan kembangkan juga, Suko ini bisa dimanfaatkan oleh Pemda dan BUMN dengan mekanisme penerusan pinjaman dan juga investasi. Nah, di sini nanti bersama dengan Bappenas, di mana Bappenas itu nanti akan membuat semacam grand design di masing-masing daerah, sehingga nanti kalau itu dimanfaatkan oleh Pemda, itu pun harus terintegrasi dengan proyek-proyek pusat yang manfaatnya nantinya bisa lebih optimal gitu. Terima kasih. Jadi sebenarnya emang salah satu manfaat blended financing ini dengan beragam instrumen masuk, nggak cuma swasta tapi pemerintah juga masuk, itu jadi de-risking juga ya Bu ya, untuk menurunkan cost of fund-nya juga. Nah ini menarik nih sebenarnya nih teman-teman, dan ini potensinya ke depannya akan sangat besar karena keterbatasan fiskal kita juga nih. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk mendalami risetnya. Nah ini sambil ada new message lagi. Oh ini komentar kayaknya sih kurang, iya nih Bu, kita suka diskusi di kereta Jakarta kayak sepertinya komersialnya kurang menarik. Iya, itu kita bisa bikin itu ya Pak Christian, kayaknya kita bisa bikin diskusi khusus tentang itu. Walaupun itu agak ini ya. Oke, anyway. Bu, nah ini teman-teman saya tuh sebenarnya ada pertanyaan nih yang saya simpen juga nih buat Bu Dwi. Cuma saya karena saya jadi moderator, jadi ntar dulu. Boleh kok nanya moderatornya. Oh, nah ini Pak Rahadi ya, ini bisa saya sekalian nih, saya juga numpang sama pertanyaan Pak Rahadi. Nggak di luar topik sih, kemungkinan pencapaian target penurunan emisi karbon kira-kira gimana? Nah, kalau saya pengen saya shift dikit ya Bu ya. Tadi Green Suku tuh potensinya besar banget saya lihat peluangnya. Paris Agreement, lalu ada pajak karbon. Seakan-akan dengan didukung oleh demand yang besar di domestik maupun internasional, kita bisa lah. Tapi boleh dong Bu insight-nya, behind the scene-nya. Kira-kira tantangannya apa sih? Ini mungkin bisa jadi ini juga nih buat teman-teman dosen untuk ide kajian dan penelitian. Iya. Ini yang pajak karbon tadi ya, tentunya itu banyak sekali yang bisa kita ini, karena Indonesia ini kan untuk kehutanan atau hutannya itu kan cukup luas gitu. Namun demikian bagaimana kita bisa mengeklaim itu untuk kita bisa tawarkan kepada pihak-pihak yang memang mereka sebetulnya kena sanksi, sebetulnya seperti Boeing, itu kan mereka menghasilkan CO2-nya ya besar gitu. Mereka kan harus membeli karbon untuk kompensate melindungi bumi ini. Nah ini Indonesia bisa ke sana sebetulnya, dan potensinya itu sudah cukup besar. Dan Indonesia kalau nggak salah udah menerima dari REDD Plus itu sekitar 380 juta US dollar kalau nggak salah, itu sudah, makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah membentuk BLU yang menangani hal ini, dan dengan nanti diatur secara clear dalam mekanismenya, karena kita sedang membuat perpresnya juga, kemudian ada pajaknya yang termasuk yang ini ya, yang dari HPP itu ada konsep nanti mereka
harus kalau menempatkan investasinya ke yang related ke ini, ke karbon atau ke SBSN atau ke SBN gitu, mereka pajaknya akan lebih rendah gitu ya, kena ininya lebih rendah. Nah, ini insentif yang diberikan oleh pemerintah ini insya Allah mudah-mudahan bisa ditangkap oleh mereka. Kemudian dari sisi Green Sukuk sendiri, kesadaran masyarakat terutama milenial semakin besar untuk di domestik, dan ini harapannya ada multiplier efeknya Bapak Ibu sekalian. Sambil investasi, ini kita akan membangun awareness dari para investor untuk menjaga bumi ini. Karena apa? Mau kita kocorkan uang sebanyak apapun kalau mindset dan habitnya masyarakat belum bisa menjaga, katakanlah membuang sampah sembarangan, dia mengelola sampah dan sebagainya, kemudian penggunaan plastik yang mereka nggak menyadari. Nah, ini yang terus kita akan bangun melalui juga forum investasi melalui Green Sukuk Retail ini. Kemudian kalau yang di global market melalui Green Sukuk sudah terlihat tadi demand-nya semakin besar, dan kita berharap nanti tidak hanya demand yang besar yang akan kita peroleh, tapi juga ada benefit lain melalui price benefit. Jadi harapannya nanti dengan green, ini sedang diperjuangkan terus, kalau nanti kita menerbitkan Green Sukuk, karena kita sudah effortnya menjadi lebih besar karena membuat report, impact report yang nggak mudah, itu pun kita minta untuk bisa diapresiasi oleh investor dengan cara penurunan yield-nya atau penurunan harganya. Mungkin ini menjadi bahan riset yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Terutama yang cash coupling sukuk itu luar biasa, banyak sekali yang akan di ini. Kalau nanti mau diskusi mengenai itu, saya dengan senang hati. Iya Ibu, terima kasih. Sebenarnya tadi ya banyak sekali potensi riset untuk terkait Green Sukuk sendiri, terutama dengan regulasi yang baru ini, gitu ada potensi ke depan kajiannya seperti apa nih dampaknya. Dan cash coupling sukuk juga nggak kalah menarik karena ini skema originally made from Indonesia ya Bu ya. Jadi sesuatu yang sangat baru dan bermanfaat untuk umat. Namun tentu saja masih diperlukan pengembangan skemanya bagaimana supaya bisa semakin diterima oleh masyarakat juga. Dan mungkin semoga nih teman-teman ini ada pertanyaan underlying makanya ada Pak Budi minta bertanya mengenai underlying aset yang digunakan untuk penerbitan suku. Iya, itu dulu mungkin. Ini Pak Budi menyambung juga dengan PP 56 2018 nih Bu tentang pinjaman daerah. Nah ini memang kan salah satunya ada ketentuan mengenai suku daerah. Ini nyambung sama yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana agar Pemda bisa menerima penerusan pinjaman ya kalau nggak salah. Pertanyaannya apakah ke depan, sorry ini di saya bergerak terus. Pertanyaannya, apakah ke depannya tidak akan terjadi persaingan pasar atau investor antara pusat dan daerah sehingga bisa menaikkan tingkat imbal hasil oleh masing-masing Pemda? Nah, ini menarik juga, Bu. Mungkin ya. Bu, silakan. Ya, kalau yang terkait dengan sukuk daerah atau obligasi daerah, ini sampai saat ini nggak mudah ternyata ya untuk mengajak Pemda membuat sukuk daerah ini. Ini sudah dimulai tahun 2017-an, saya rasa kita sudah mau membuat sukuk daerah di Jawa Barat, dan kita sudah dampingin untuk membangun infrastrukturnya juga. Ternyata nggak mudah, karena apa? Biasanya Pemda itu kan seneng aja kalau dapat duitnya gitu ya, tapi giliran mengembalikan itu kan susah. Karena sementara itu kan kredibilitas kita gitu. Dan dari undang-undang OJK untuk suku daerah ini kan dikategorikan suku perusahaan gitu, di mana itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang nantinya sebenarnya kalau Pemda itu menerbitkan, kalau harus mereka default, ujung-ujungnya kan ke kita juga. Tapi kalau yang PP 56 itu bukan suku daerah, yang kita purpose adalah penerusan pinjaman. Jadi pemerintah pusat ini kita lihat
daerah itu memiliki proyek, kemudian kita diusulkan, tentunya sudah melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diusulkan menjadi mendapatkan persetujuan untuk dibiayain dengan SBSN. Nah, itu nanti tentunya akan masuk ke DPR juga. Once itu disetujui, nanti akan diterbitkan sukuk. Sukuknya adalah sukuk negara, pemerintah pusat yang menerbitkan. Kemudian hasilnya akan diterus pinjamkan kepada Pemda. Nah, diterus pinjamkan kepada Pemda sehingga nanti tidak akan mempengaruhi harga juga gitu. Diterus pinjamkan kepada Pemda, nanti Pemda yang akan mengembalikan. Katakanlah kita ngambil tenor 10 tahun, berarti mereka harus mengembalikan sebelum 10 tahun. Kemudian proyeknya tentunya harus jadi. Nah, konsep awalnya ini masih konsep sih, mudah-mudahan nanti ini. Salah satu alternatif bagaimana kalau Pemdanya default, Bu? Berarti kan beban APBN lagi gitu. Karena ini kan below the line ya, kalau penerusan pinjaman atau investasi yang di BUMN. Kalau mereka default, gimana nih solusinya? Salah satu alternatifnya nanti dipotong aja DAU-nya. Sehingga tidak lagi membebani APBN, benar-benar kita jaga di situ. Kemudian kalau boleh menjawab tadi sedikit yang mengenai underlying gimana sih Bu untuk sukuk negara ini? Nah, sukuk negara ini underlyingnya berupa barang milik negara dan sekaligus proyek-proyek yang sedang berjalan. Nah, di situ konsepnya kita sudah memiliki 4 struktur akad. Yang satu adalah ijaroh sale and leaseback kalau 100%-nya berupa BMN. Kemudian ijaroh aset to be lease itu kombinasi antara BMN sama proyek. Kemudian wakalah juga kombinasi tapi porsinya sudah ditentukan. Kalau tradable maksimum atau minimum 51% berupa tangible asset dan 49% maksimum itu yang berupa proyek. Kemudian satu lagi ijaroh al-khadamat, itu kalau underlying-nya berupa services. Nah tadi pertanyaan, Bu Dwi, ya aja Indonesia nomor 1, aduh sedih banget aku dibilang gitu ya. Indonesia nomor 1 mungkin karena harganya ini kali yield-nya tinggi atau kuponnya tinggi gitu. Enggak sama sekali Bapak Ibu sekalian. Kita kemarin 2021 mendapatkan yield atau harga yang terendah even dibandingkan dengan yang konvensional. Kita mendapatkan 5 tahun itu yield-nya hanya 1,55%. Dibanding dengan Turki itu 5 tahun itu mereka yield-nya 6,5%. Coba nanti dicek ya angka persisnya. Kalau nggak salah 6,5%. Sama-sama 5 tahun. Tahun penerbitannya sama. Jadi Indonesia ini sudah sangat trusted gitu. Jadi sedih saya, makanya nanti tolong dilihat datanya ya, insya Allah enggak, bukan karena mahalnya, tapi karena memang kita mengelola sukuk luar biasa, kita kredibilitas kita jaga sehingga termasuk yang green sukuk tadi untuk memprovide impact report-nya itu juga diaudit oleh auditor independen. Hal-hal seperti itu yang membuat sukuk kita cukup kompetitif, bahkan kita dibanding per country jauh lebih rendah. Iya Bu, terima kasih. Pak Budi ya, ini Pak Budi Mulyana. Sedikit info aja Bu, ya, saya ini silakan. membaca draft finalnya Bu ya, draft final revisi BP 56 2018 memang memasukkan pasal sukuk daerah Bu. Karena kan untuk obligasi kan sudah ada sejak Undang-Undang 33 2004 itu sudah ada, tapi sukuknya ini belum ada. Nah ini berdasarkan hasil kajian dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan dan Kemendagri juga Bu. Ini memang minat untuk penerbitan sukuk daerah di Pemda itu sangat besar gitu, sehingga akhirnya masuk gitu Bu di draft final revisi. Betul, ya. Betul Bapak. Jadi dulu kenapa ke Jawa Barat penduduk muslimnya besar, kenapa nggak sukuk aja, kenapa obligasi? Even obligasinya aja belum terbit Pak sampai sekarang, karena memang nggak mudah gitu. Membangun infrastruktur itu nggak mudah. Sekarang bayangin Bapak, untuk kita mengelola sukuk atau obligasi gitu ya, itu kan harus tepat waktu, tepat bayar. Itu bagaimana telat sehari aja kita langsung default Pak. Iya.
itu nggak mudah membangun sistem dan komitmen yang luar biasa. Apalagi kalau Pemda setiap 5 tahun ganti. Kalau ganti pejabatnya, itu yang utang kan pejabat kemarin, bukan saya gitu. Itu gimana itu Pak? Gitu. Ini beberapa kendala ini ya, isu teknis yang kenyataannya sampai sekarang kenapa obligasi pun belum masuk, belum pecah telur. Kemudian mengenai suku memang dimasukkan ke sana, tapi untuk potensi masuk ke menerbitkan itu kelihatannya juga masih long way to go Pak untuk diwujudkan gitu. Kemarin terakhir saya dengar di Jawa Tengah sudah menyiapkan, tapi nyatanya juga belum bisa karena memang banyak hal-hal teknis yang mereka belum bisa selesaikan. Bahkan DKI ini kan paling maju Pak. Kalau kita bilang deketlah kantornya dengan Kementerian Keuangan, kalau mau belajar juga tinggal ngopi paste gitu. Itu juga nggak semudah itu karena memang ya kita harus akui ya untuk mengelola SBN ini baik yang konvensional maupun suku nggak mudah gitu, nggak mudah. Dari informasi yang saya terima Bu, untuk DKI dan Jabar itu tidak jadi karena di saat yang sama pemerintah menawari pinjaman PEN dengan tingkat bunga yang lebih murah dibandingkan Enggak, dengan bukan itu obligasi faktornya. Iya, faktornya bukan itu. Saya yang di dalam jadi saya tahu. Faktornya bukan itu. Karena belum siap infrastrukturnya, Pak. Ya betul Bu, itu belum siap juga betul. Kemudian yang karena ada penawaran pinjaman PEN yang lebih murah juga. Iya, pastinya itu iya gitu. Juga Bu ya. Itu ini salah satunya juga. Tapi infrastrukturnya berat Pak memang. Ya. Nggak mudah membangun itu. Menjadi tantangan ya Pak Budi Mulyana ya untuk bagaimana menyiapkan agar daerah juga siap. Coba Pak risetnya Pak di situ Pak. Kenapa nih kendalanya masih apa lagi gitu? Ya, terus Pemda mana yang udah siap gitu? Melakukan FGD Bu ya, melakukan FGD dengan PT SMI, kemudian dengan beberapa narasumber langsung dari Pemprov Jawa Tengah maupun Jawa Barat Bu. Itu memang betul salah satu kendalanya kapasitas kelembagaan SDM, termasuk juga di saat yang sama ada penawaran pinjaman PEN yang lebih murah sehingga DPRD-nya tidak menyetujui gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, sharingnya nih luar biasa sekali dari diskusi ini, dan juga di chat juga ada beberapa, dan sebenarnya Ibu tadi udah secara tidak langsung sudah menyinggung juga ya pertanyaan dari Pak Edi mengenai pricing, lalu juga sebenarnya ada juga nih dari Pak Indra Asmadewa minta di-share mengenai penyusunan impact report, tapi saya pikir sekarang kan kita udah ada Impact report-nya itu ada di website kami, selalu di-upload. Di website juga ada, dan sebenarnya di sini juga ada Pusat Studi Keuangan Publik Syariah yang mungkin bisa menginisiasi diskusi FGD untuk teman-teman dosen yang pengen untuk diskusi lebih lanjut. Punten ya Bu ya, jadi nanti mungkin dari teman-teman PS bisa sharing waktunya. Baik. Saya berharap yang CWLS itu loh Mbak Dini, itu banyak perlu dieksplor. Benar-benar. Nah ini juga CWLS ini sebenarnya jadi banyak insight yang bisa ditindaklanjuti sebenarnya nih dari kami rekan-rekan teman dosen. Mungkin sedikit kita sudah mendekati akhir waktu nih Bu. Sedikit closing dari Ibu sebelum saya serahkan kembali ke Mbak Givani. Ya. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Bu Evi, ini inisiasi yang luar biasa dengan adanya tadi yang tentunya menginspirasi kita juga pengen belajar juga sebenarnya. Kalau tadi kayaknya masih dari saya aja gitu. Suatu saat kita pengen juga mendapatkan insight dari dalam dari STAN sendiri, dari dosen-dosennya, dari mahasiswanya. Dan insight-nya itu mungkin lebih banyak dalam bentuk tulisan-tulisan tadi, sehingga kita bisa mudah-mudahan ini di STAN sini nanti menjadi ini ya Bu, lab-nya dari keuangan syariah, bagaimana kita mengembangkan termasuk yang tadi, karena inovasi-inovasi tersebut tentunya kami tidak bisa sendirian Bu Evi, untuk perlu dibantu bagaimana kita lihat potensinya, mungkin hal-hal, saya pengen desain besarnya sebetulnya untuk bisa melihat potensi yang misalnya cash coupling suku itu master plan-nya seperti apa nih, ada tanah wakaf yang nganggur sampai luasnya 3 sampai 5 kali lipat luas Singapura, tapi belum bisa tergarap, sementara ada tadi
tools-nya dengan CWLS dan sebagainya. Ini kalau bisa kita sinergikan akan menjadi lebih bagus. Begitu juga yang Green Sukuk tadi dan juga beberapa inovasi yang ada. Nah, harapannya kita akan terus menjalin kerjasama, Bu Evi. Lab-nya ada di STAN, kemudian tempat prakteknya di kami gitu ya. Apa yang menjadi ide-ide dari Bapak Ibu sekalian bisa kita implementasikan dalam kebijakan dan juga mungkin menelurkan instrumen-instrumen baru melalui syariah. Sehingga tidak ada gap informasi yang nanti bisa menyesatkan seperti tadi pemerintah menggunakan dana wakaf, pemerintah menggunakan dana haji, apalagi pemerintah menjual aset. Nah, ini hal-hal yang perlu kita luruskan tentunya melalui para Bapak Ibu profesor yang ada di sini bisa disebarluaskan gitu ya. Mungkin itu Bu Evi, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan kalau ada yang ingin melakukan riset, kami siap berkolaborasi. Kalau ada yang ingin menyampaikan berbentuk tulisan, kami ada wadahnya, buletin Sahabat Sukuk yang saat ini baru terbit 2 kali setahun. Untuk Desember ini kita ambil tema Green Financing. Iya, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Saya pikir sudah banyak sekali, masing-masing dari kita sudah membawa takeaways-nya masing-masing yang bisa kita tindak lanjuti ya teman-teman. Dan ini sudah untuk waktu. Saya sekali lagi terima kasih kepada Bu Dwi atas pencerahannya dan paparannya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Givani. Silakan Mbak Givani. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi, Bu Dian, dan para bapak ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Tadi interaktif banget acara webinar kita pada siang hari ini. Mungkin ada beberapa bapak-bapak yang mau buru-buru live karena sudah mau sholat Jumat. Jadi langsung saja saya tutup, karena tadi bukannya pakai pantun. Seperti biasa saya juga menutup dengan pantun. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, Terima nanti kasih. kita lanjut ya Bu untuk Ya, webinar insya Allah. di Kementerian Syariah. Siap. Selalu disambut ya Bu. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih. Keren Bu. Sehat. Sehat-sehat. Inisiasinya. Makasih Mbak Dini. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi, terima kasih teman-teman dosen yang sudah sampai akhir waktu. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dwi. Baik Ibu, terima kasih. Mbak Din, terima kasih Mbak Din. Makasih loh Mbak Dia. Sama Ibu Evi, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Mbak Din. Kasih. Luar biasa, makasih ya Mbak ya. Habis-habis. Alhamdulillah. Iya Mbak. Mari Mbak. Ya, silakan Mbak Din. Terima kasih sekali lagi ya Mbak. Ya, monggo Mbak Magi, Mbak kalau bisa di end meeting.